Sandwich Generation. Terdengar seperti salah satu jenis makanan, tapi bukan. Ini bukan sesuatu yang seenak itu. Ini tentang kehidupan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini agar kamu nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Halo, Assalamualaikum sahabat motivasi hidup. Saya harap sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Sandwich Generation. Tren apa lagi nih? Sandwich Generation. Istilah yang sedang marak di kalangan generasi muda menggambarkan seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi orang terdekatnya, seperti orang tua maupun saudara. Istilah sederhananya adalah tulang punggung bagi keluarga. Kenapa disebut sandwich? Karena kondisi ini diibaratkan seperti sandwich yang memiliki lapisan pada setiap rotinya. Lapisan pertama yaitu orang tua maupun saudara. Lapisan kedua si sandwich sendiri, dan lapisan ketiga yaitu suami ataupun istri maupun anak, yang mana sebagai si sandwich terjepit di antara tanggung jawab generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya. Terdengar sederhana dan normal bagi orang biasa, namun tidak bagi si sandwich. Sebagai tulang punggung baru menggantikan peran ayah, kondisi ini tentunya akan membuat dampak yang besar bagi fisik dan emosional seseorang. Apalagi untuk zaman sekarang, di mana ekonomi yang sangat sulit, gaji yang pas-pasan, harga barang dan pangan yang tidak bersahabat, membuat tekanan akan semakin besar. Hal ini tentu mempengaruhi kesehatan seseorang juga ya sahabat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sahabat motivasi hidup telah merangkum dari berbagai sumber 4 penyebab terjadinya fenomena Sandwich Generation. Yang pertama adalah kurangnya persiapan finansial orang tua untuk menyambut hari tua. Banyak orang tua yang tidak mempersiapkan dengan baik keuangan mereka untuk hari tua. Gaya hidup yang konsumtif dan kebiasaan menunda menabung juga menjadi penyebab yang mengharuskan mereka tergantung pada finansial anak-anak mereka. Selanjutnya adalah harapan yang tinggi terhadap anak. Orang tua seringkali menganggap anak adalah investasi masa depan mereka, sehingga mereka menghabiskan banyak uang yang bukan prioritas untuk perkembangan anak mereka, dengan harapan agar anaknya dapat menjadi sumber pemasukan bagi mereka kelak. Selanjutnya adalah siklus berantai. Siklus yang sangat sulit untuk diputus karena sebelumnya orang tua mereka juga adalah generasi sandwich yang menurun kepada anak-anaknya, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mempersiapkan tabungan hari tua. Lalu hal-hal yang tidak terduga. Penyebab terjadinya generasi sandwich yang satu ini selalu menjadi dilema karena bukan semata-mata kesalahan perhitungan. Banyak musibah dan ujian yang datang mendadak walaupun kita sudah mempersiapkan hari tua dengan matang, seperti penyakit yang membutuhkan biaya besar, kecelakaan, bencana alam, penipuan, perampokan, dan lain sebagainya. Lalu, apa komentar warganet tentang Sandwich Generation? Bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena ini? Bersyukurlah para sahabat diberikan kenikmatan sebagai pemeluk agama Islam, karena sebagai agama yang sempurna, bahkan sebutir pasir pun ada hukumnya. Di dalam agama Islam, nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang hanya terjadi untuk hal-hal yang baik. Kewajiban nafkah yang pertama adalah pada diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dari dirimu sendiri, kemudian keluargamu. Nafkah yang diwajibkan kepada seseorang untuk orang lain, yaitu kewajiban nafkah seseorang suami kepada istri dan kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak. Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita, sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada mereka, dan karena mereka diwajibkan memberi nafkah dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Lalu, apa syarat yang mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak?
yaitu seorang anak dalam keadaan miskin. Jika anak dalam keadaan kaya, maka ia wajib menafkahi dirinya sendiri dari kekayaannya itu, karena asal dari nafkah adalah adanya kebutuhan. Seorang anak yang tidak mampu mencari nafkah dikarenakan masih kecil, cacat fisik, atau mental, atau seorang anak dalam keadaan menuntut ilmu dan tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. Juga seorang anak perempuan, karena seorang ayah wajib menafkahi anak perempuannya sampai ia menikah, karena setelah menikah, kewajiban menafkahnya telah beralih kepada suaminya. Dan untuk pada zaman dahulu, seorang anak dalam keadaan merdeka maupun seorang ayah dalam keadaan merdeka mempunyai peraturannya sendiri. Silakan dibaca ya sahabat. Kewajiban nafkah suami terhadap istri dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, mungkin ini adalah penjelasan yang dari tadi sahabat tunggu-tunggu. Bagaimanakah kewajiban anak menafkahi orang tua maupun saudara? Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bagaimana kita sebagai anak harus menjaga kedua orang tua kita dengan baik, apalagi jika mereka berusia lanjut. Tidak hanya dijelaskan pada satu ayat, Al-Baqarah ayat 215 juga menjelaskan bagaimana kita hendaknya memprioritaskan infak kepada orang tua, kerabat maupun anak yatim dan orang miskin. Jadi, kesimpulannya adalah kewajiban anak untuk menafkahi orang tua adalah sebagai bentuk bakti. Namun perlu ditegaskan bahwa ada uzur yang jelas menjadikan nafkah itu diharuskan kepada anak, seperti kondisi orang tua yang tidak bisa lagi mencari nafkah, sakit, maupun fakir. Dijelaskan lebih detail pada tafsir Muhammad bin Ahmad Asy-Syabini halaman 439 sampai 440. Jika teman ingin melihatnya lebih detail, silakan di-pause dulu videonya ya sahabat. Bagaimana sahabat motivasi hidup? Sudah lumayan jelas ya hukum nafkah secara Islam? Sahabat motivasi yang kini sedang diberikan tugas dari Allah untuk membantu ekonomi keluarga, ketahuilah bahwa kalian adalah orang-orang terpilih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat untuk menjadi sumber kebahagiaan keluarga. Walaupun terdengar klise, tapi kata-kata ini ada benarnya. Seperti kata pepatah, tak ada satupun daun gugur kecuali atas izin Allah. Begitu pula, tak ada satupun rezekimu akan berkurang ataupun berlebih atas izin Allah. Semua yang kita dapat di dunia sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Rezeki yang kini kalian dapatkan dengan cucuran keringat, darah, dan air mata tak lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu dan keluargamu. Sahabat motivasi hidup yang kini sedang bergantung ekonominya kepada orang lain, ketahuilah bahwa kunci terpenting dari sebuah hubungan baik adalah komunikasi. Pastikan para sahabat selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan orang lain. Selalu berusaha mengatasi segala rintangan secara mandiri dan selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan para sahabat, agar sahabat maupun orang yang menolong selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup. Sahabat motivasi hidup, sampai di sini dulu video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya memohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon ditambahkan ya di dalam komentar. Apabila sahabat menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.